berhak dong kita curiga kan kira-kira begitu. Kita berhak dong curiga ini ada main nih kira-kira begitu. Oke. Soalnya dari beberapa pemberitaan di Bongkar 86 tidak pernah satu pun pemberitaan yang memberitakan buruk terhadap Polres Kabupaten Sumeneb. Beda ketika memberitakan soal Polres baik terus. Kalau Polres ya baik ya alhamdulillah, nggak baik bisa Polres. Kira-kira begitu. Cuma ini kan soal publik. Ini soal Teman sahabat podcast mahasiswa. Jadi malam ini saya sedang ada di Sumeneb bertemu dengan Ketua PC PMI Sumeneb, sahabat Kutsi, yang beberapa hari lalu getol tengah memperjuangkan nama baik PMI gitu kan. Karena kemarin ada isu pencemaran nama baik yang dilakukan oleh salah satu media. Jadi beberapa waktu juga kemarin sudah ada demo, saya juga baca beritanya. Ini mungkin sudah lebih dari 2 kali atau baru 2 kali. aksi jilid 2. Aksi jilid 2. Nah, namun sebelum masuk ke situ saya penasaran sebenarnya pada kasus itu. Jadi ceritanya pencemaran nama baik yang dimaksud itu kasusnya seperti apa? Pencemaran nama baiknya seperti apa dan itu bermula dari apa gitu kan. Ini pertanyaan yang mungkin masyarakat luas perlu tahu juga kan, kenapa PMI kemudian demo jilid 1, jilid 2 dan kemarin terakhir ada tagline percuma lapor polisi gitu kan. Betul. Nah itu gimana ceritanya awalnya gitu, pencemaran nama baiknya itu di kasus apa gitu. Histori yang perlu publik pahami hari ini adalah tentang bagaimana mencuatnya sebuah berita hoax yang itu ditujukan kepada aktivis PMI di Kabupaten Sumeneb. Oke. Bermula pada tanggal 31 Januari 2020. Januari awal tahun ini 2022. Iya, 2022 maksud saya. Jadi Januari 2022 itu tepat di tanggal 31 ada sebuah berita yang mendiskreditkan nama pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Yang mencatut nama itu karena adanya 2 oknum yang terlibat dalam sebuah kasus pidana. Dalam hal ini kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang tidak merasa pada waktu itu tidak merasa sedang melaksanakan atau memberikan instruksi untuk melaksanakan pelanggaran hukum tindak pidana ini, maka kita merasa ini media tanpa berkoordinasi, tanpa berkonfirmasi tiba-tiba asal catut yang kemudian asal catutnya ada beberapa masalah yang itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kita urut dulu. Jadi medianya itu waktu itu media apa yang sedang ini? Media yang nyebut kita selalu netting atau selalu memberikan berita negatif di publik itu namanya media Bongkar 86. Bongkar 86. Dalam Bongkar 86 dalam kasus ini Bongkar ini memberi berita gimana? Judul berita apa? Seingat kita judulnya begini, breaking news 2 aktivis PMI Sumeneb terlibat pencurian diamankan oleh tim Resmob Polres Sumeneb. 2 aktivis. Faktanya gimana? Faktanya tidak. Jadi Bongkar 86 menyebut 2 aktivis. Faktanya tidak. Jadi kesalahan yang kita konklusikan pada permasalahan ini adalah pertama, dia telah menyebut 2 aktivis. Faktanya tidak. Yang kedua, dia mencatut nama aktivis tanpa berkoordinasi atau mengkonfirmasi kepada pihak instansi. Jadi kan aktivis PMI. Berarti menyangkut kepada PMI. Berarti menyangkut kepada ini jangan-jangan instruksi PMI kan begitu? Betul. Padahal kan tidak gitu. Sama sekali tidak. Artinya tidak dalam kegiatan PMI? Sama sekali tidak. Tidak memakai jas PMI? Tidak sama sekali. Pertanyaannya kenapa begitu ya? Kira-kira begitu. Jadi kesalahan ini yang memancing amarah terhadap seluruh warga pergerakan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, diusut ke usut, jadi pelanggaran yang dilakukan tindak pidana ini adalah mereka sebagai karyawan di salah satu perusahaan. Jadi karyawan yang dalam ceritanya ini sedang dalam kondisi kecewa terhadap perusahaannya yang kemudian melakukan pelanggaran yang di dalamnya yang melakukan pelanggaran ini macam-macam orang dengan berbagai macam profesi, tetapi nyatu pada satu profesi sebagai karyawan di sana. Jadi tidak ada kaitannya hubungannya dengan PMI? Sama sekali tidak ada. Jadi yang memang menjadi pertanyaan, kenapa PMI disebut-sebut? Kenapa kok PMI yang disebut-sebut?
kenapa kok nggak sebut yang lainnya misalnya? Kenapa kok PMI disebut? Kalau misalkan dalam acara Mapaba misalnya, wajar mungkin ya. Kalau misalnya acara Mapaba atau sesuatu yang berhubungan dengan PMI, mungkin ada relasinya. Ada relasi. Gitu. Ini nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Benar-benar tidak ada relasi sama kayak ini. Jadi ya mungkin repot juga ya, misalnya suatu ketika saya aktivis PMI misalnya, saya melakukan sesuatu yang buruk misalnya, padahal saya tidak sedang kondisi memakai jas berkegiatan dan lain-lain, tiba-tiba nama PMI saya dicatut. Betul. Kalau saya pribadi merasa memang tidak terima karena kesalahan pribadi. Kenapa organisasi yang disertakan? Itu yang kemudian menyebabkan sisi tidak terimanya. Iya, betul. Nah, kemudian langkah yang dilakukan adalah kita melaporkan. Kita melaporkan. Nah, bukan hanya sekali ya, Bongkar 8M ini telah mencoreng nama baik pergerakan. Ini berarti yang kesekian? Yang kesekian kalinya. Dia pernah memberitakan pada sekitar tahun 2020, salah satu kader PMI yang pada waktu itu merokok. Kader Kopri sedang merokok di arena aksi demonstrasi pada waktu itu. Kemudian 2020 apa 2021? Seingat kita sekitar 2020 atau 2021 gitu. Kemudian aksi itu ada dokumentasi dan dia nyebut nih di publik lagi. Cuitannya masa aksi pada waktu itu kader Kopri itu doping dengan narasi doping, diksinya doping. Padahal itu sebelumnya. Padahal doping dengan merokok beda. Doping adalah faktanya merokok. Kalau dia menyebut sebagai aktivis PMII ngerokok pada saat aksi, terserah. Nggak ada masalah, orang memang ngerokok begitu. Dan apa salahnya merokok? Begitu. Tapi kalau yang disebut adalah doping, nah ini benar-benar mematikan mentalnya dari sahabat-sahabat pergerakan. Artinya teman-teman pergerakan Sumeneb menilai ada yang tidak imbang. Itu baru yang pertama. Ada yang kedua. Pada 2021 salah satu komisaris melaksanakan aksi demonstrasi. Yang pada waktu itu ada ambulan yang mau lewat. Dan ambulan ini dalam beberapa detik kemudian aksi yang sedang teatrikal itu kemudian diberi jalan. Nah, di pemberitaannya diberitakan bahwa kader PMII nyetop ambulan, kemudian ambulan sampai putar balik. Memblokade yang katanya sampai putar balik. Padahal video aslinya enggak. Oknum media Bongkar ini sebagai apa waktu itu? Sebagai ya salah satu media Yang memberitakan juga. Maksud kita ini sudah keberapa kalinya begitu. Narasi yang disampaikan, diksi yang disampaikan ini selalu netting dan negatif. Memberikan diksi yang buruk di publik terhadap pergerakan. Yang terakhir, pada kasus yang terakhir tidak konfirmasi. Sama sekali tidak. Tidak menelpon pihak. Sama sekali tidak. Kita tidak tahu. Tiba-tiba mereka menaikkan beritanya yang kemudian viral di media massa dan kita merasa dirugikan. Melaporkanlah kemudian ke Mapolres Kabupaten Sumeneb. Hasil laporannya gimana? Nah, pada tanggal 31 Januari kita melapor. Pada tanggal kemudian di beberapa hari setelah itu di tanggal 2 Februari kita melaksanakan aksi jilid pertama yang besar-besaran pada waktu itu, meminta kepada pihak Polres Kabupaten Sumeneb. Yang pertama, Polres Kabupaten Sumeneb ini menegakkan keadilan sesuai dengan prosedur. Yang kedua, segera memberikan ketegasan hukum dari pencemaran nama baik ini. Yang ketiga, kita juga minta Polres jangan tebang pilih nih dalam melaksanakan penegakan keadilannya. Nah, aksi ini juga kita sampaikan di publik bahwa kita ini serius mau ngawal persoalan pencemaran nama baik ini. Marwah ideologi. Hasil penyidikannya gimana terakhir? Ada beberapa kali SP2HP dari diterima oleh teman-teman PC, teman-teman pengurus cabang. Yang terakhir itu pada tanggal 27 April kalau tidak salah, yang menyebutkan bahwa penyidik akan mengirim surat kembali kepada Dewan Pers untuk meminta keterangan. Padahal beberapa waktu sebelumnya Dewan Pers itu sudah memberikan jawaban kepada penyidik di Kabupaten Sumeneb. PC menerima salinan itu? PC tidak. Padahal PC PMI Kabupaten Sumeneb dan atas nama pribadi sebagai pelapor kita mengirim surat secara resmi sudah. Untuk kita meminta salinan atau fotokopi. Apa isi jawaban Dewan Pers? Betul. Jawaban dari surat dari penyidik Polres. Nah, kita kan minta ini loh, kita minta transparansi dari penyelidikan ini sehingga teman-teman bisa tahu juga. Sehingga tahu isinya apa gitu. Isinya apa. Ternyata Polres tidak memberi salinannya.
penyidik juga tidak memberikan fotokopiannya, hanya dibacakan. Dibacakan pun itu nggak utuh. Oke, hasilnya apa pembacaan itu? Yang kita tahu dari hasil yang dibaca oleh pihak penyidik, Surat dari Dewan Pers itu. Dari Dewan Pers bahwa Bongkar 86 ini, salah satu media online di Sumeneb ini, tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Dewan Pers. Oke. Kemudian penyidik bersurat lagi. Nah, alasannya penyidik bersurat lagi karena dari pihak penyidik di Dewaten Sumeneb ini setelah memanggil Bongkar 86, ternyata Bongkar 86 ini berizin dan ber-OKW yang sebelumnya dinyatakan tidak berizin oleh Dewan Pers. Nah, artinya ada perbedaan jawaban yang diberikan Dewan Pers terhadap fakta tentang bongkar ini, Bongkar 86. Terus akhirnya ya kita merasa, wah ini kok alurnya diperpanjang. Kenapa kok yang diurus persoalan ini berizin atau tidak, ber-OKW atau tidak? Persoalan dia berizin atau tidak, ber-OKW atau tidak, urusan dia terdaftar atau tidak, itu urusan lain. Dia orang yang kuat atau orang yang lemah tapi sudah melakukan pelanggaran hukum, ya sudah, salah ya salah. Maksudnya begitu. Jadi fokus pada persoalan pencemaran nama baiknya. Oke, pasal yang disangkakan apa dalam SP2HP itu? Kalau SP2HP tidak menyebutkan. Dalam SP2HP yang ke-8 itu, yang terakhir itu tidak menyebutkan alasannya ini nggak ada. Jadi itu disampaikan by lisan. Laporan oleh teman-teman PC itu kepada Polres apa? Pencemaran nama baik. Tahun 2005 itu pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 3, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi tidak boleh nih media sembarang menyebut atau memberitakan sesuatu yang tidak realita atau tidak fakta, tidak sesuai dengan lapangan, nggak boleh. Jadi akhirnya kemudian aksi lagi kemarin. Kemudian kita aksi lagi nih, kita tanya kepada pihak penyidik, bukan kenapa kok pihak penyidik dari penyelidikan ini masih ngurusin hal yang bukan substansinya, kira-kira begitu. Jadi ini kan kita makin curiga nih, ada apa Polres dengan Bongkar 86 ini? Kita punya narasi yang juga berhak dong kita curiga, kan kira-kira begitu. Kita berhak dong curiga, ini ada main nih, kira-kira begitu. Soalnya dari beberapa pemberitaan di Bongkar 86 tidak pernah satu pun pemberitaan yang memberitakan buruk terhadap Polres Kabupaten Sumeneb. Beda ketika memberitakan soal PMII. Tapi jangan-jangan Polres baik terus gitu. Nah, saya belum tahu. Kalau Polres ya baik ya alhamdulillah, nggak baik ya urusan Polres. Kira-kira begitu. Cuma ini kan soal publik. Ini soal balance, keseimbangan. Berarti ini yang kemudian yang dianggap menciderai marwah pergerakan di Kabupaten Sumeneb. Tapi kamu misal ini kan, kalau saya juga terjun di media, banyak teman-teman yang mengatakan kamu kan bisa mendapat hak jawab gitu untuk menjawab itu. Artinya kamu diberitakan lagi bahwa ya bukan kader PMI. Kenapa nggak menggunakan itu gitu? Bagi kita untuk menggunakan hak jawab sah-sah saja, dan itu pun sudah dilakukan oleh beberapa media yang ada di Kabupaten Sumeneb, yang media ini netral. Yang media ini netral dan dia kalau benar ya benar, kalau salah sudah memberitakan soal itu dari beberapa waktu yang lalu. Cuma persoalan kesalahan ya ini harus dipertegas. Maksudnya apalagi bukan hanya 1-2 kali. Bukan hanya 1-2 kali. Kalau cuma sekali mungkin kesalahan diksi lah begitu. Ini sudah 3 kali loh memberitakan hal-hal buruk terhadap pergerakan. Saya juga merasa bahwa mencium ya. Kalau saya pribadi misalnya dalam sudut pandang itu, saya juga berpikir ya misal ada orang ini si A gitu melakukan perbuatan mesum gitu kan ya. Misalnya oke lah, dia organisasinya B misalnya. Saya pikir memang ada tendensi kalau misalkan yang disebut justru organisasinya. Betul. Saya mencium begitu karena kesalahan itu tidak lahir dari organisasi gitu maksudnya kan. Betul. Tidak ada kesalahan. Ya maksud saya begini. Kalau ada guru gitu kan memukul murid, nggak mungkin sekolahnya yang dihukum gitu maksudnya. Berarti kan orang individunya gitu kan. Masa saya ingin meruncingkan bahwa saya juga mencium kalau misalkan statementnya begitu. Kalau statementnya adalah kenapa aktivis PMI yang disebut gitu kan. Nah ini yang kemudian saya katakan bahwa ya saya pikir wajar lah misalkan teman-teman PMI mengawal ini gitu kan. Karena apalagi kesalahan sebenarnya adalah urusan pribadi gitu. Betul. Tapi yang disebut
aktivis PMI. Kok organisasi kira-kira begitu. Jadi ini loh yang menjadi berangnya sahabat-sahabat pergerakan yang kemudian turun pada waktu itu, bukan hanya kader, bukan hanya anggota, tapi alumni juga banyak yang turun. Alumni juga berada di garda terdepan, yang merasa terbakar lah. Ini rumah besar pergerakan kok di bawah-bawah gitu ya. Di bawah-bawah. Maksudnya begini, kalau memang dalam rangka kesalahan itu terjadi itu pada saat kegiatan pergerakan, Mapaba, PKD, PKL maupun kegiatan yang lain misalnya, ya masih sedikit rasional. Masih rasional. Ini kan irasional. Nggak ada hubungannya dengan PMBI, nggak ada hubungannya dengan pergerakan, nggak ada hubungannya dengan aktivis. Ini seorang karyawan, ini karyawan-karyawan dalam satu perusahaan. Masalahnya dengan karyawan kok yang diangkat PMBI. Kenapa kok bukan menyebut 2 karyawan atau 2 karyawan dari karyawan A misalnya? Kenapa kok nyebut karyawan? Atau 2 oknum aktivis PMI gitu ya? Kenapa kok harus PMBI? Apa jangan-jangan karena PMI ini selalu mengawal isu-isu kerakyatan, kemudian menjadi musuh bagi kaum elit global, elit politik yang ada di kabupaten maupun kota maupun provinsi maupun nasional? Apa karena PMI selalu berada di garda terdepan ketika rakyat kecil selalu memanggil dan kita turun jalan sehingga menjadi musuh bersama? Iya. Apa karena itu? Dan kita kan mikir begini, apa tendensi dari bongkar 86 ini? Benarkah mereka memang alamiah? Atau ini adalah by design? Misal ada beberapa kelompok, ada backing ada yang nge-backing, ada tokoh-tokoh elit yang nge-backing atau bagaimana? Loh. Ini loh yang terjadi di Kabupaten Sumeneb hari ini. Kalau ini dibiarkan oleh pihak aparat penegak hukum, khususnya Polres Kabupaten Sumeneb, bagaimana dengan nasib aktivis dan juga warga masyarakat 5 tahun 10 tahun yang akan datang? Orang baik akan dijelek-jelekkan, yang jelek akan dibaik-baikan oleh beberapa media yang kurang bertanggung jawab. Ini yang kita mau selamatkan. Selanjutnya apa yang ingin terus dilakukan oleh teman-teman PMI? Ini kan belum tersangka ya, belum ada tersangka dalam kasus. Belum. Jadi apa yang akan dilakukan teman-teman PMI? Kita ngawal dan melakukan gerakan itu, gerakan-gerakan besar secara kontinu. Tanggal 2 Februari, tanggal 31 Januari kita melapor, 2 Februari kita aksi besar-besaran. Di tanggal 2 Maret kita audensi pertama, tanggal 8 April kita audensi yang kedua bersama dengan pengurus komisariat juga, di tanggal 23 Mei ini kita aksi besar-besaran lagi, dan tidak menutup kemungkinan 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 2 minggu ke depan, 2 bulan ke depan, aksi besar-besaran pun akan juga terjadi, atau gerakan-gerakan yang lain. Selama belum menemukan titik terang. Karena apa? Karena ini kalau tidak diusut secara tuntas, berarti kita memiliki PR, berarti kita masih memiliki tugas yang belum selesai. Itu yang akan kita sampaikan. Jadi kader-kader pergerakan sampai hari ini, seperti yang kita sampaikan pada tanggal 7 Februari pada waktu itu, kader pergerakan akan terus memasang kuda-kuda. Sewaktu-waktu mereka akan melaksanakan gerakan-gerakan besar. Dan publik tidak akan pernah menyangka kapan gerakan itu akan terjadi. Sama dengan hari ini. Di tanggal 23 kemarin, publik tidak menyangka kok aksi lagi. Jadi siapapun akan dibuat terkejut oleh gerakan PMBI. Kapanpun bisa terjadi. Kalau dari prosedur hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik dari penyelidikan ini, kita nilai sudah keluar dari koridor. Tidak mengambil titik terang gitu. Ayolah, penyidik khususnya Mapolres Kabupaten Sumeneb hari ini yang bertugas, ini harus menggunakan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan keadaan. Dalam kaidah hukum kan kita mengenal equality before the law. Jadi itu kemudian menyebabkan teman-teman PCPMI menggunakan hashtag percuma lapor polisi. Betul. Jadi artinya itu ya, tapi kan kita kalau mau objektif, tidak semuanya kan percuma. Ada beberapa kasus kan. Tetapi PMI kemudian dalam konteks ini merasa percuma. Ya sebelum ke arah sana ya, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 bab 3 tentang tugas dan wewenang dari institusi Polri itu yang menyebutkan ada 3 hal. Pertama, dia memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Nah, ketika ketiganya ini sudah tidak mampu dirasakan oleh masyarakat, baik aktivis maupun sipil dari aparat penegak hukum, tingkatan Mapolres, Mapolda maupun Mabes Polri sekalipun, ya kita akan merasa ya percuma begitu. Misal ada beberapa kasus yang mangkrak
Ada kasus-kasus besar yang mangkrak misalnya, dan kita mengantongi soal ini. Di Sumeneb kita mengantongi. Ada beberapa kasus yang mangkrak yang kita juga mengantongi. Dan ya bisa sewaktu-waktu PMI juga bisa menggeruduk persoalan hal-hal yang mangkrak begini. Makanya kita buat hashtag percuma lapor polisi dalam rangka ya kalau ini tidak tuntas ya percuma. Kalau ini tidak segera diselesaikan ini percuma. Kalau nanti juga mangkrak seperti kasus-kasus yang lain ya percuma dong. Adanya institusi Polri ya apa begitu? Apa fungsinya? Kalau tidak mampu memberikan penegakan hukum, perlindungan misalnya terhadap masyarakat, pelayanan dan lain sebagainya, apa? Nah itu yang mau kita sampaikan. Ayolah kita bekerja sama dengan baik. Polri sebagai institusi yang juga di sana sebagai aparat penegak hukum, ayolah bekerja dengan profesional. Kita sebagai masyarakat, kita juga akan bekerja sebagai profesional. Aktivis, kita akan sebagai aspirator, penyambung lidah dari masyarakat, kita akan profesional juga. Ayo kita bekerja sama dengan baik. Kita sudah sampaikan dari awal kepada pihak Polres, khususnya di Kabupaten Sumeneb, kita mendukung segala upaya, kita mendukung segala kinerja dari Mapolres Kabupaten Sumeneb dalam rangka menegakkan keadilan hukum. Tetapi lagi-lagi dukungan ini bukan dukungan yang semata-mata hanya untuk mendapatkan pengakuan bahwa kita bermitra, tidak. Kita ingin menyampaikan bahwa kita mendukung dalam rangka jika Polres bekerja secara prosedur. Ya kalau tidak prosedur, jangan salahkan aktivis ketika aktivis memberikan suntikan-suntikan aspirasi terhadap Mapolres itu sendiri. Jadi artinya aksi demonstrasi itu tidak bermaksud untuk kemudian mencederai kondisivitas ya, tetapi karena memang kondisinya begitu. Kondisinya begitu. Kita tidak hendak menjelekkan salah satu institusi kenegaraan, tidak. Tetapi ketika semuanya merasa percuma, yang bagaimana tidak? Kan kira-kira begitu. Aktivis selaku aspirator dari masyarakat hanya menyampaikan kondisi yang ada di lingkungannya sesuai dengan realita. Jadi artinya anggaplah kalau mau disebut ini kritik ya, demonstrasi kepada pihak kepolisian, justru kalau dipikir-pikir teman-teman percaya sebenarnya kan? Percaya dong. Artinya menuntut Polres sebenarnya bisa gitu kan? Ayo, Polres jangan sampai keluar dari relnya. Begitu maksud kita. Sesuai dengan tupoksi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 itu. Jangan keluar dari sini loh. Polres bisa melakukan itu kan? Bisa dong. Polres pasti bisa. Tetapi kan beberapa oknumnya yang kemudian nanti keluar dari zona ini, ya ayo dong, dibenerin ini gitu. Jangan sampai semua masyarakat, alibi masyarakat ini merasa percuma dengan adanya institusi Polri. Jangan sampai ini dong. Jangan sampai. Dan kemarin juga sempat viral juga kan kasus percuma lapor polisi. Viral dan viral. Karena kita ngangkat tagline ini bukan sembarangan. Kita tidak mau mencemooh salah satu institusi tanpa data, tanpa realita. Ini berangkat dari real kenyataan bahwa ada beberapa kasus nih yang belum selesai. Yang bukan hanya 1-2 hari. Bahkan ada yang 4 tahun, 5 tahun yang belum selesai. Nah ini loh yang kita mau selesaikan. Entah nanti bagaimana endingnya, ini nanti biar kita pasrahkan kepada institusi Polri itu sendiri. Tetapi setidaknya kasus pencemaran nama baik harus segera diselesaikan. Kenapa? Karena kalau tidak segera diselesaikan, maka akan terjadi gerakan-gerakan besar pasca dari 23 Mei 2022 ini. Dan informasi juga alumni juga ikut turun. Pasti turun, karena alumni juga merasa terpanggil. Dan informasi kemarin juga dari pusat PBPMI juga. Mengatensi ini juga. Dari hulu ke hilir, Mas. Dari hulu ke hilir. Maksudnya begini. PBPMI dengan yang dikomandani oleh Direktur LBH PBPMI oleh Mas Kuri ini, dia ngawal persoalan di Dewan Pers. Dia ngawal juga di Polri. Juga di pengurus koordinator cabang yang dikomandani oleh Tumgoni selaku ketua PKC juga ngawal di Mapolda. Yang Polres Kabupaten Sumeneb ya kita kawal sendiri. Karena ini masih satu alam lah dengan kita. Artinya kita masih mampu yang di sini. Artinya dari hulu ke hilir kita kawal. Dari hulu ke hilir kita kawal sampai kapan? Sampai selesai, sampai tuntas. Artinya tidak ada koordinasi yang terputus dari PB ke sampai hari ini. Bahkan dari beberapa hari sebelumnya, sebelum kita aksi, dari bidang pertahanan PBPMI nelpon ke kita, gimana aksi Mas yang ada di Kabupaten Sumeneb? Tetap jalan. Kalau belum diselesaikan dengan baik, kita tetap jalan. Yang pengurus koordinator cabang juga koordinasi, kita berkoordinasi. Dan mereka tetap ngawal kita dan membackup kita. Jadi ini harus selesai. Saya juga mungkin ini juga pertanyaan kepada publik ya. Jadi misal Anda ini ya, jadi Anda seorang keluarga
si A lah misalnya ya, sebut saja misalkan ada keluarga besar namanya Bani Rashid misalnya. Misal. Ini kan pertanyaan nih untuk teman-teman juga biar berpikir juga. Tiba-tiba ada oknum keluarga yang melakukan pencurian sepeda motor misalnya. Ini contoh aja. Contoh. Tiba-tiba Bani Rashid ini disebut keluarga Bani Rashid curi sepeda motor gitu. Padahal ya bukan kelakuan kalau mau disebut institusi, bukan institusinya Bani Rashid misalnya. Ini apa tanggapan Anda? Apalagi bukan bagian dari Bani Rashid. Apalagi misalnya bukan bagian dari Bani Rashid. Jadi gimana tanggapan Anda yang menonton? Jadi saya kira itu yang mungkin bisa menjawab ketika Anda bertanya mengapa PMII turun aksi ya. Karena sekali lagi yang sudah kita sampaikan di awal. Jadi kalau Anda belum nonton dari awal, skip aja. Kembali lagi ke awal gitu kan. Sip. Kita sudah membahasnya bahwa tindakan apapun itu dikembalikan kepada oknum. Apapun begitu kan. Betul. Yang disebut adalah oknumnya, bukan organisasinya. Karena di akhirat nanti tidak ada pertanggungjawaban Anda aktivis PMI atau bukan kan begitu kan. Benar. Dan kenapa ketiba ya saya heran juga kenapa media masih begitu gitu. Rasional aja gitu, rasional aja. Rasional aja. Iya, rasional aja gitu kan. Saya pikir ini logika yang harus dipahami publik. Kenapa kemudian ada media yang ya menyoroti yang ya ternyata saya baru tahu juga media ini saya kira hanya satu kali, ternyata Berkali-kali sudah. berkali-kali. Saya pikir ya Di masa periode sebelumnya sudah pernah melakukan ini. Sampai ke periode yang ini. artinya sah dianggap ada tendensi. Ada tendensi. Apa tendensi itu pribadi atau tendensi by design dari beberapa kelompok? Oke. Ini kan pertanyaan begini, media lain pernah nggak begitu? Nggak ada. Cuma satu ini. Cuma satu ini. Kalau 10 media atau 20 media memberitakan yang demikian berarti sedikit wajar ya berarti. Wajar. Ini satu cuma. Satu media ini beberapa kali. Kalau beberapa kali media terprovokasi dengan media-media yang ini misalnya yang sudah memberitakan lebih awal mungkin ada 1-2. Oke. Tetapi kan kita cari ini loh. Udah 3 kali begini terus menerus. Oke. Ada tendensi yang sebenarnya mau disampaikan. Oke. Atau ingin membunuh karakter pergerakan, dan kita akan sampaikan hari ini di publik bahwa apapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok elit manapun ingin membunuh karakter dari kader pergerakan, justru itu tidak akan pernah membuat kami berhenti untuk melakukan aspirasi, menyampaikan aspirasi masyarakat. Justru kami semakin tertantang bahwa kader-kader pergerakan dengan darahnya yang mendidih akan terus menyampaikan aspirasi itu sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Jadi jangan pernah merasa ketika ada beberapa framing media menyampaikan PMI buruk, PMI begini dan sebagainya. Tidak. Kami tidak akan berhenti. Apapun yang terjadi, PMI harga mati, dan masyarakat adalah suara Tuhan yang harus kita sampaikan. Jika mereka ditindas, jika mereka tidak diberikan kebebasan yang baik, jika mereka tidak diberikan kewajibannya, hak dan kewajibannya secara proporsional oleh beberapa pihak dan instansi, maka kita akan melakukan sebuah gerakan-gerakan. Itu komitmen dari kader pergerakan yang termaktub dalam tujuan dari terbentuknya PMI bab 4 pasal 4 tentang ADRT PMI itu sendiri. Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Oke Tom, terima kasih Tom ya sudah. Siap Bang. Ini juga saya kira ini diskusi yang orang-orang harus nonton, nalarnya gimana, kemudian hukumnya juga gimana, pengawalannya juga gimana, kemudian bagaimana soliditas PMI dari PB ke PC bahkan ke komisariat dalam mengawal kasus pencemaran nama baik yang mencoreng marwah PC PMI Sumeneb, dan tentu PMI secara umum se-Indonesia, alumni PMI juga, bahkan mungkin dia pendiri PMI mungkin gitu. Jadi mungkin cuma itu yang bisa kita bahas Om ya. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi, dan semoga Anda berpikir gitu kan, dengan menonton ini Anda berpikir.